Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video tutorial singkat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangkitkan bilangan random lagi. Tapi kali ini bilangan randomnya ada di dalam sebuah array atau array list. Jadi ini adalah sebuah array atau array list ya. Bisa kita nanti akan pakai array atau array list. Pertama kita membutuhkan sebuah input bilangan yaitu n. Bilangan n ini adalah menyatakan panjang dari array listnya. 1, 2, 3, 4. Saya berikan n-nya 9 misalnya. Maka dia akan punya panjang nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian apa yang akan kita buat sebenarnya? Kita akan membuat sebuah array dengan elemen-elemennya adalah bilangan yang unik antara 0 sampai 8. Jadi yang angka 9-nya tidak masuk ya. Kalau panjangnya 9 nanti dia akan merandom angka dari 0 sampai 8. Seperti ini. Jadi pola randomnya adalah unik, jadi tidak ada angka yang sama di dalam elemen array ini, tidak ada elemen yang nilainya sama. Misalnya saya masukkan hanya 9, dia akan merandom dari 1 sampai 8, tetapi tidak ada yang sama. Jadi semua elemennya sama. Jadi saya random pertama seperti ini, nanti kalau saya random lagi dia jadi seperti ini. Yang jelas di dalam satu array tidak ada elemen yang nilainya sama. Oke, dan jadi dia elemen-elemennya unik ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan menggabungkan tutorial yang lalu tentang bagaimana cara membangkitkan bilangan random. Ini tipenya integer dengan batas dari 0 sampai ke 9 ya. Kita akan gunakan bilangan random yang teknik membangkitkan bilangan random yang terakhir, yaitu menggunakan thread local random. Oke, baik kita langsung ke NetBeans-nya saja. Di sini kita bisa buat satu package lagi. Misalnya nama package-nya adalah random atau acak elemen unik. Oke, kita finish. Mungkin ada dua cara, kita gunakan dulu cara pertama. Kita bisa pakai seperti ini, beri nama kelasnya cara pertama. Kemudian finish. Oke, kita hapus dulu komentarnya. Kita gunakan cara pertama ini. Perbesar sedikit pakai alternatif di scroll. Kemudian buat method main. Di sini kita bisa buat method main ps vm tab. Oke, kemudian kita lihat tadi yang pertama kita butuh sebuah bilangan integer n. Kita buat dulu bilangan integer n-nya, buat variabel n-nya dulu integer n. Kita beli nilai awal sampai dengan 9. Pada prakteknya nanti ini bisa diinput lewat keyboard ya. Mula-mula kita beri nilainya dulu 9 dulu. Kemudian di sini kita akan buat sebuah array yang elemennya unik. Caranya adalah kita akan mengisi satu persatu, tapi isi dari elemennya itu adalah bilangan yang random ya, bilangan acak. Kita mulai dari cara pertama dulu, kita siapkan dulu arraynya. Arraynya saya beri nama kromosom. Kenapa saya beri nama kromosom? Ini untuk gambaran juga nanti, karena kita akan membahas tentang algoritma genetika. Ini kita beri nama arraynya adalah kromosom. Sebenarnya ini sudah dekat-dekat dengan algoritma genetika ya. Kromosom. Jadi saya beri nama arraynya adalah kromosom. Kemudian panjang dari array ini saya sudah bisa tahu. Karena saya beri tadi nilainya n, jadi panjangnya adalah n ya. New integer, new int, n seperti ini. Jadi ini saya buat arraynya tapi elemennya masih kosong. Tapi sudah ada saya tentukan panjangnya. Kemudian kalau saya mau mengisinya, ada banyak cara mengisinya. Saya tidak usah random dulu. Saya isi sesuai dengan nilai i-nya. Seperti ini, for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari n, kemudian titik koma i plus plus. Kalau saya mau mengisi elemen arraynya dengan nilai i ini, jadi dia akan berisi angka 0, 1 sampai 8. Saya bisa buat seperti ini, kromosom. Saya isi dulu dengan i-nya. Kromosom i sama dengan angka konstan dulu ya, misalnya 12 misalnya kan. Jadi saya semuanya elemennya bernilai 12. Saya coba cetak dulu. Shout tab. Saya convert dulu ini arraynya. Arrays titik to string. Kemudian saya masukkan di dalamnya kromosom. Ini untuk mengkonversi, daripada saya pakai for lagi untuk mencetaknya, saya kan cuma mau tahu isinya saja ya. Jadi saya bisa pakai arrays to string kromosom. Oke, sesederhana ini kodenya. Saya coba run dulu, run file. Maka dia akan mencetak sebuah array
Panjangnya sudah benar sebanyak 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi nilainya semua elemennya adalah 12. Kalau ini saya ganti menjadi 4, berarti nanti elemennya 4 semua ya. Oke. Tapi sebenarnya bukan ini yang saya mau. Saya mau ini elemennya acak dari 0 sampai 8. Kalau panjang arraynya 9, dia akan mengacak dari 0 sampai 8 dengan posisi berbeda-beda ya. Dan setiap saya run dia akan menghasilkan angka yang berbeda pula. Oke, saya akan coba mengantar. Kalau saya mau di sini bukan 4 atau angka lainnya, saya bisa ganti nih ya. Tapi kalau saya mau dia adalah urutan dari i ini, saya bisa tuliskan i di sini, berarti nanti dia akan tercetak dari 0 sampai 8. Coba run file dari 0 sampai 8. Kalau saya mau dikali 2 semua ini, di sini 0, kemudian di sini 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8, di sini 10, maka ini saya kalikan dengan 2. Oke, saya run dulu sedikit lagi. Oke, 0, 2, 4, 6, 8. Tapi bukan ini yang saya inginkan ya. Saya ingin bilangannya ini acak. Kalau ini kan saya run ini lagi yang keluar. Kalau saya run ini lagi yang keluar. Oke, saya mau diacak. Jadi kalau saya mau diacak, saya bisa melakukannya dengan membuat sebuah bilangan random seperti yang video sebelumnya. Jadi nilainya ini saya random dulu. Saya buat sebuah variabel namanya run yang nilainya saya ambil dari ini. Dari proses mengacak bilangan. Saya import dulu ini. Import Java util concurrent thread random. Oke, saya import. Oke, saya mau dia nilainya acak. Jadi saya copy ini, saya masukkan ke dalam untuk gantikan ini. Ya, kalau saya run ini, dia akan menghasilkan bilangan acak 7, 6, 8, 7. Acak ya. Nggak selalu 12 lagi, nggak teratur ini ya. Kalau saya run lagi dia mulai acak. Sudah acak. Ya. Sayangnya ada angka yang berulang ya. Kayak angka 6 ini dan 6. Ini berulang. Angka 3 dengan 3 berulang. Yang saya inginkan sebelumnya adalah dia teracak bilangannya dan elemennya di dalam tidak ada yang berulang. Nah, jadi caranya adalah dengan memeriksa ini. Kita akan memeriksa bilangan yang kita acak ini apakah dia unik atau tidak. Jadi kita harus pastikan dia unik. Jadi caranya kita buat dulu sebuah variabel boolean. Misalnya kita beri nama variabelnya is unik. Apakah unik begitu? Is unik, kita beri nama sama dengan true. Mula-mula kita beri nilai false ya. Jadi kita buat variabel namanya is unik, tipenya boolean, mula-mula kita beri nilai dia false. Jadi kita mengasumsikan pertama-tama tidak ada yang tidak unik ya. Kita mengasumsikan dia tidak unik. Kemudian di sini kita buat while untuk melakukan pemeriksaan. Kita memeriksa, jadi setiap kita mengacak bilangan, misalnya kita mengacak bilangan di sini yang kedua, kita akan periksa ini bilangan yang kita acak kedua ini apakah sama dengan bilangan pertama. Tapi pada saat saya acak bilangan yang pertama, saya tidak periksa dengan yang sebelumnya ya. Karena ini kan bilangan yang pertama, tidak ada. Kita mau bandingkan dengan bilangan mana lagi. Tidak ada ya, jadi kita periksa saja dengan dirinya sendiri, tidak diperiksa ya. Tapi kita periksa sebelah kirinya. Kemudian pada saat kita mengacak bilangan yang kedua, kita periksa dengan yang sebelah kirinya. Pada saat kita mengacak bilangan yang ini, yang berikutnya yang ketiga, kita akan periksa dengan yang ini, dengan yang ini juga, dengan yang ini, kemudian yang ini. Jadi setiap kita mengacak bilangan baru, kita periksa dulu apakah dia sudah pernah digunakan di dalam array, sudah pernah dimasukkan atau belum. Oke, caranya adalah kita lanjutkan, kita buat variabel boolean namanya is unique. Mula-mula dengan kita beri nilai false. Kemudian kita akan melakukan while, kita akan melakukan pemeriksaan selama is unique ini, is unique bernilai false. Pakai sama dengannya 2, tanda sama dengannya 2 ya. Ini berarti perbandingan. Beda dengan ini, kalau ini pemberian nilai atau assignment. Kalau ini perbandingan, gunakan 2 tanda sama dengan. Selama is uniknya sampai dengan false, atau dalam bahasa Indonesianya berarti bahasa manusianya, selama dia tidak unik. Jadi selama dia tidak unik, maka lakukan hal berikut. Pertama, is unik kita beri nilai true. Jadi kita kembali mengasumsikan lagi. Kita anggap dia sudah true ya. Kita anggap dia sudah true. Nah, kemudian kalau begitu kita berikutnya adalah kita merandom bilangan. Kita merandom bilangan, ini pekerjaan yang rumit memang karena kita memeriksa berulang-ulang. Butuh kebiasaan ya. Kalau sudah sering melakukan hal ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Jadi kita mengacak bilangan random, ini yang perintah yang tadi kita yang buat gunakan sebelumnya. Yang untuk mengacak bilangan. Tetapi kali ini bilangan random ini akan kita periksa dengan bilangan yang ada di sebelah kirinya. Jadi kita buat for
integer pakai variabel lain lagi, jangan i lagi, misalnya j, for j sama dengan 0, titik koma, dan selama j lebih kecil dari i. Ya, lihat di sini i, dia lebih kecilnya dari i, bukan dari n ya, tapi dari i. Jadi kalau i-nya 0 berarti dia tidak kerjakan ini. Kalau i-nya 0 dia tidak kerjakan yang ini. Tapi kalau i-nya sudah sama dengan 1 maka dia kerjakan ya. Dari j sama dengan 0 sampai, dan selama j lebih kecil dari 1 kalau i-nya sama dengan 1. Nanti kalau i-nya sama dengan 2 dan selama dia i-nya lebih kecil dari 2. Kalau di teknisnya dia sebenarnya dia memeriksa di sebelah kirinya ya. Kalau saya sudah sampai di angka ini berarti saya periksa semua angka dari depan ini sampai semua angka di sebelah kirinya. Oke, teknisnya seperti itu. Kemudian titik koma j plus plus, incrementnya sama. Kemudian di sini saya melakukan pemeriksaan jika bilangan yang saya random ini, if run, jika bilangan yang saya random ini ternyata nilainya sama dengan kromosom ke J. Nah, kalau nilainya sama dengan kromosom ke J, atau dalam bahasa manusianya ternyata ada yang sama di sebelah kirinya dengan yang di sebelah kirinya. Bilangan random yang baru saya acak ternyata ada samanya di sebelah kirinya. Kalau ada samanya maka saya akan mengembalikan nilai is unik ini yang sudah saya berikan nilai true sebenarnya. Tapi ternyata ada samanya, maka karena ada samanya saya kembalikan menjadi false lagi. Oke, saya kembalikan jadi false karena ternyata ada samanya, tidak jadi unik dia. Di sini kan saya bilang sudah unik. Saya randomnya saya periksa ternyata ada samanya, jadi saya kembalikan dia jadi false. Ingat, ketika ada samanya tidak perlu saya lanjutkan lagi for-nya. Ketika sudah ada yang sama seperti ini, ternyata dia dikedapatan atau teridentifikasi sama, maka saya tidak perlu melanjutkan for ini. Saya langsung keluar dari for yang ini dengan cara menambahkan perintah break. Break ini akan membuat saya keluar dari for. Jadi saya tidak lanjutkan sampai j-nya lebih kecil dari 1. Sampai batas j-nya, saya tidak kerjakan sampai batas j-nya. Tapi ketika saya sudah dapat yang sama, saya langsung break di sini. Oke. Tapi kemudian di bawah, ketika ternyata saya tidak pernah menemukan yang samanya di sini. Tidak ada yang sama di sini saya temukan. Kalau tidak ada sama, maka saya bertanya dulu if is unik, jika tidak ada samanya atau unik. Jika dia unik, jika uniknya sama dengan true. Jika uniknya sama dengan true. Ini ada penulisan yang lebih singkat, tapi untuk sementara saya tulis seperti ini saja dulu. Jika unik sama dengan true, maka kromosom ke ini, di sini baru kita tetapkan kromosom ke I sama dengan run. Nah, kalau bilangan yang kita acak itu ternyata tidak ada samanya di sini, nah baru kita tetapkan sebagai nilai untuk kromosom ke I. Di sini dia ditetapkan sebagai nilai untuk kromosom ke I, dan kita melanjutkan ke I yang berikutnya ya. Setelah dari sini kan dia ke while. Di sini nilainya uniknya sama dengan true. Kalau uniknya sama dengan true, maka dia tidak masuk ke dalam while lagi. Kan di sini kan dia cuma kerjakan selama dia sama dengan false. Nah, kalau dia tidak masuk ke while lagi, dia lanjut ke bawah dan dia kembali kemari. Di sini untuk yang berikutnya kita mengerjakan i sama dengan 1. Nanti kita putar lagi ke dalam, dikerjakan lagi untuk i yang sama dengan 2. Oke, jadi harapan kita adalah dia akan mengacak bilangan ini. Kemudian tidak ada yang sama, dia acak dan unik ya, random dan unik. Setiap elemennya unik. Nah, gini. Kita lihat tidak ada yang sama ya. Untuk sementara tidak ada yang sama. Kita run lagi. Nah, tidak ada yang sama. Oke. Tidak ada yang sama. Oke, saya perlihatkan dulu source code-nya. Cukup singkat, saya scroll pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Oke. Sebagai programmer kita tidak boleh langsung puas sampai di sini. Ini sudah bisa kita jalankan. Sebenarnya kita mau menguji ini sampai dia kira-kira kalau sampai 100 kira-kira ada yang sama tidak? Jangan sampai ketika kita sudah coba beberapa kali ternyata ada yang sama. Cuman gara-gara kita tidak mencoba semuanya. Cuman kita coba beberapa kali saja, ini ternyata tidak ada yang sama. Tapi kalau kita coba terus mungkin saja ada yang sama. Untuk membuktikannya mungkin kita bisa memperbesar ini proses pengulangannya. Bisa kita buat looping. Tapi sebelum itu kita bisa membuat method ya. Kita bisa membuat function atau method untuk fungsi random ini. Misalnya kita beri nama fungsinya adalah acak elemen array. Nah, kita bisa buat di sini method di bawahnya ini, kita lihat. Ini kan method main. Kita klik di sini, kita lihat balasannya. Oh, ini balasannya. Kita buat di bawahnya method main. Kita beri nama misalnya,
Kita beri static saja supaya kita tidak usah instan kelasnya. Static, kita beri outputnya bisa void juga, static void acak elemen array unik, buka kurung. Di sini kita beri input n-nya ya, integer n, kemudian buka kurung kerawal enter. Salah, buka kurung kerawal enter. Oke. Kemudian fungsi yang ini saya cutin dari bawah, dari sistem out print-nya ini. Saya ambil di belakangnya sistem out print titik komanya sampai di bawahnya angka 9. Di sini. Di sini saya cut. Kemudian saya letakkan di bawah sini. Save. Oke. Nah, ini menghasilkan sesuatu yang sama ya. Coba saya run. Oke, mana ini? Oh, belum dia panggil ya. Dipanggil dulu ini fungsinya. Acak unique. Panggil di bawahnya ini, diletakkan di bawah integer n sama dengan 9, acak unique. Kemudian buka kurungnya, di sini ada inputnya n. Oke, inputnya n titik koma. Oke, jadi kita akan memanggil sama seperti tadi hasilnya. Kalau kita run sama. Nah, bedanya adalah ini sama ya, unik ya hasilnya. Bedanya adalah kita sebenarnya bisa berulang-ulang memanggil ini. Acak unique lagi, paste 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi kita bisa membuatnya beberapa kali. Run file. Nah, seperti ini. Kita merandom sebanyak 5 kali. Dan di dalamnya ini elemennya unik ya, tidak ada yang sama. Dalam satu baris ini tidak ada yang sama. Kita run lagi, dia akan menghasilkan angka yang berbeda. Kita run lagi, dia akan menghasilkan angka yang berbeda. Oke. Kalau saya mau 100 kali, sebenarnya saya bisa copy ini sebanyak 100 kali ya. Tapi itu tidak terlalu terlihat kalau kita adalah seorang programmer. Sebagai programmer kita harus berpikir efisien, jumlah barisnya juga harus efisien. Sebisa mungkin efisien jumlah barisnya. Kita bisa buat di sini looping for integer, misalnya jangan i lagi, misalnya g misalnya sama dengan 0 atau p sama dengan 0 titik koma p lebih kecil dari 100, atau supaya terlihat angkanya dari 1 sampai lebih kecil sama dengan 100 titik koma p plus plus. Kemudian di dalam sini kita memanggil perintah acak ini berkali-kali. Ctrl X, paste. Nah, ini kalau kita run, dia akan bukan hanya menghasilkan 5 ini saja. Dia menghasilkan 100 elemen yang unik. Oke, 100 ya. Oke, cukup mudah. Kalau ditanya lagi minta coba 1000 ya, kita kan mudah. Kalau cara tadi kan harus di copy. Sekarang kita sisa mengganti saja ini. Cukup dengan mengganti angka batasnya. Oke. Kita acak sebanyak 1000. Bayangkan ini adalah sebuah individu ya. Jadi sebenarnya nanti individunya seperti ini juga. Kita buat individu dengan elemen-elemen gennya seperti ini. Kemudian antar individu itu berbeda, unik dan berbeda, nilainya berbeda. Kemungkinan masih ada yang sama, tapi sebisa mungkin ini elemennya berbeda. Karena kita menginginkan individu-individu yang unik ya. Oke. Ini cara pertama, sebenarnya ada cara kedua. Saya perlihatkan dulu kodenya pelan-pelan. Di awalnya seperti ini. Kita buat pemanggilannya di dalam for. Kemudian method untuk acak elemennya seperti ini. Oke. Cukup sederhana. Cara yang kedua sebenarnya sedikit berbeda. Bedanya hanyalah pada tipe data yang kita gunakan. Kalau di cara pertama ini kita gunakan tipe datanya adalah array integer untuk kromosomnya. Nanti di cara kedua kita akan gunakan array list. Kenapa kita gunakan array list? Karena di dalam array list itu, di dalam instan array list kita bisa punya sebuah method namanya method contains ya. Method contains untuk memeriksa apakah sebuah elemen ada di dalam array list atau tidak. Ini untuk menggantikan perintah yang for yang ini saja sebenarnya. Jadi walaupun tanpa gunakan array list kita bisa melakukannya, tapi pakai perintah yang for yang ini. Oke, kita bikin kelas baru lagi. Kita beri nama cara per 2. Ini tadi cara pertama, sekarang kita bikin kelas. Kita beri nama cara per 2. Cara per 2 finish. Oke, kita hapus ininya, komentarnya karena ruang kita sempit. Kita tekan alternatif supaya besar. Bikin method main psvm tab. Oke, kita buat method main. Kemudian di sini kita bisa copy yang ini tadi karena kita mau mainnya sama saja. Copy di sini. Paste. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa copy methodenya. Karena kalau tidak di copy methodenya dia bisa error.
Kita copy metodenya di luarnya method main. Kita enter. Ini salah ini. Kita hapus ini. Dia harusnya tidak mengimpor dari situ. Karena kita akan gunakan, kalau yang tadi ini dia mengimpor metode yang ada di kelas acak pertama. Ini lihat. Sorry. Ini dia metodenya ada di acak pertama. Cara pertama maksudnya, cara pertama. Padahal saya tidak mau gunakan yang ini, saya mau buat sendiri ya. Saya hapus. Kemudian saya buat metode sendiri di sini. Oke. Jadi metodenya sama namanya, cuman isinya berbeda. Nah, isinya adalah pertama, di sini saya tidak gunakan array. Kalau yang di metode yang sebelumnya di sini saya gunakan array integer. Sekarang di cara kedua saya gunakannya array list. Cara bikin array listnya seperti ini. Terus array list, kemudian tipenya apa integer. Kemudian nama variabelnya, nama array listnya kromosom. New array list. Ini gunakan tanda lebih kecil lebih besar. Ini namanya simbol diamond. Kemudian buka kurung biasa, balas kurung titik koma. Oke, ini ada error karena belum saya impor ya. Saya impor dulu, klik kiri. Add import for Java util array list. Selesai. Oke. Kemudian looping for-nya juga sama, pakai looping for i sampai dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari n, i++. Oke, kemudian saya tetap juga gunakan boolean. Saya tetap gunakan variabel boolean untuk isi uniknya. Kemudian saya juga tetap gunakan while-nya. While is unique sama dengan false ya. Pokoknya selama dia belum unik, karena saya mau menghasilkan bilangan yang unik. Oke, di sini bedanya adalah di sini. Di sini saya langsung mengacak bilangan. Saya langsung mengacak bilangan di sini. Saya impor dulu ininya. Oke, ini kodenya tadi sama dengan yang tadi ya. Sama kode randomnya sama juga. Nah, bedanya di sini. Jadi karena kita gunakan array list, kita bisa punya method untuk mengecek apakah run ini sudah ada di dalam array list atau belum. Kalau belum kita masukkan, tapi kalau sudah tidak kita masukkan. Nah, kalau mau memeriksa apakah dia ada, kita gunakan perintah adalah kromosom. Kromosom nama array listnya ya. Kromosom. Kita mau lihat apakah kromosom mengandung contains. Apakah kromosom ini mengandung bilangan random yang sama. Ada bilangan random yang baru kita bangkitkan ini apakah sudah ada di kromosom, maksud saya begitu ya. Apakah bilangan random yang saya bangkitkan ini sudah ada di array list kromosom atau belum. Cara bertanyanya seperti ini. Kromosom contains run. Jadi saya mau bertanya apakah run ini sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, maka saya tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau tidak ada, baru saya menambahkan bilangan random ini ke dalam array list. Nah, jadi logikanya ini harus saya rubah. Saya harus bertanya jika dia belum ada. Jika di dalam kromosom ini belum ada elemen random yang baru saya bangkitkan. Caranya adalah dengan menambahkan kalimat negasi tidak ya. Jadi ini ada tanda serunya berarti tidak. Artinya kalau saya baca ini, saya baca pelan-pelan. Artinya jika kromosom ini tidak, ini adalah tidak mengandung bilangan run ini. Kalau tidak ada, di dalamnya tidak ada bilangan run ini, maka saya tetapkan dia, saya tambahkan dia maksud saya, kromosom titik add. Ya, saya masukkan bilangan random yang baru saya acak ini, variabel run yang baru saya acak ini, saya masukkan ke dalam kromosom, pakai fungsi add. Jadi ada dua fungsi yang sudah kita gunakan dari array list ini. Pertama adalah contains, kedua add. Kemudian kalau saya sudah berhasil menambahkan bilangan yang baru, maka saya akan merubah is unique ini menjadi true. Nampaknya lebih singkat dari yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan seperti ini, panjang. Kita mengubah is unique sama dengan true, tiba-tiba kita rubah dia dari false lagi. Seperti itu. Kalau di sini cuma satu kali saja. Jumlah barisnya juga lebih sedikit ya. Oke. Kemudian terakhir saya akan mencetak nilai dari kromosomnya. Setelah for ini, di sini baru saya cetak. Kalau mau cari pasangannya bisa diklik ya. Kemudian ada yang menyala kuning juga nih. Berarti saya selesainya di sini. For yang ini selesainya di sini ya, maksudnya satu blok di sini. Oke, setelah selesai saya isi, maka saya cetak sekarang. Cara cetaknya adalah bisa pakai south. Sistem out print maksudnya. Pakai south. Tab. Kemudian di sini tulis nama variabelnya. Kalau array list bisa langsung ditulis nama variabelnya ya. Tidak perlu pakai arrays. Kalau di sini tadi pakai arrays atau string karena dia tipenya adalah array. Kalau ini
tipenya array list, makanya kita pakai langsung saya tulis nama variabelnya. Nampaknya dia langsung otomatis mengkonversi ke string. Langsung sistem out print kromosom. Oke. Kalau sudah, kita coba jumlah barisnya lebih sedikit ya. Kita coba run dulu. Jangan langsung percaya. Oke, ini hasilnya ya. Dia mengacak sebanyak 1000. Ini karena di sini saya tulisnya P-nya 1000. Kemudian di dalam elemen-elemennya ini berbeda, unik. Dalam satu baris ini tidak ada yang sama ya. Oke, kalau saya mau 10 saja. Run file. Oke, seperti ini. Cukup sederhana. Saya perlihatkan lagi pelan-pelan kodenya. Untuk kode yang pertama seperti ini, saya scroll pelan-pelan. Kemudian cara yang kedua. Oke, baik. Saya kira tutorial untuk mengacak bilangan unik dalam sebuah array saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi ini nanti perkembangan selanjutnya adalah sangat berguna pada saat kita mau membuat individu atau kromosom di algoritma genetika. Kalau ada saran dan pertanyaan dari kawan-kawan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.